Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syajarataz zaqqum ta'amul asim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Sungguh pohon zakum itu adalah makanan bagi orang yang banyak berdosa, seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Ayyuhal jamaah, alhamdulillah kita bertemu kembali dan melanjutkan topik kajian kita di seputar neraka. Satu tempat yang pastilah kita tidak berencana, bercita-cita, berkeinginan, mau atau bahkan terpaksa sekalipun untuk masuk ke dalamnya. Satu tempat yang kita yakini merupakan tempat penyiksaan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, melakukan kezaliman dalam hidup, tidak menyegerakan ketaatan ketika Allah memanggilnya, tidak menyukai melakukan kebaikan, memperturutkan hawa nafsu, terjebak dalam begitu banyak kebatilan dalam hidup. Tempat yang tidak bisa digambarkan dengan pandangan gambaran hari ini, karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di sana adalah peristiwa-peristiwa yang sama sekali belum pernah terjadi dalam kehidupan dunia ini. Misalnya, seorang api neraka itu panasnya. Jadi kalau ada sepanas-panas api, maka neraka itu berbanding 70 kali lebih panas dari panasnya api dunia ini. Bandingan ini, kalau kita melihat ada orang, mungkin kalau melihat api tungku sih biasa-biasa saja. Kita misalnya melihat ada satu benda yang sesuatu dimasukkan ke dalamnya, benda ini bisa memanaskan sampai ribuan derajat Celcius. Yang dimaksud di sini, saya memahaminya begini: berapa ribu derajat Celcius pun, maka setinggi-tinggi derajat panas api dunia, neraka itu 70 kali lebih panasnya lagi. Teman saya pernah cerita, dia pernah hadir menyaksikan kremasi satu jenazah di satu tempat. Gak sampai 10 menit Ustadz sudah ludes jenazah manusia yang semula utuh tinggal seperti keripik, kata dia. Tidak sampai 10 menit. Itu artinya panasnya api dunia itu bisa bukan sekedar mematikan, tapi menghancurkan tubuh manusia dalam tempo yang sebentar. Sementara neraka, nah ini yang menariknya, tidak ada kematian di dalamnya. Yang ada cuma kesakitan demi kesakitan. Kalaupun dibilang setengah mati, nggak ada. Sebab-sebab kematiannya banyak, tapi kematiannya tidak pernah terjadi. Seorang yang mengalami siksa di dalam neraka adalah seseorang yang mereka itu merasakan penderitaan yang amat sangat, sakit yang tidak berakhir, siksa yang terus menerus berlipat ganda tanpa adanya kematian. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana model-model siksa yang dialami oleh penghuni neraka. Pertama, dari sisi makanan dan minumannya, disebutkan ada satu jenis makanan yang disebut dengan dori, buah tapi duri semua. Ustaz, kenapa sih masih mau makan? Jelas-jelas airnya panas mendidih, jelas-jelas makanannya nggak ada gizi, nggak ada buah, tapi kenapa dimakan? Jawabannya sederhana, jelas-jelas mereka sangat kelaparan dan sangat kehausan. Orang kalau sudah laparnya amat sangat, harga dirinya juga hilang.
Ini bukan sekedar harga diri hilang. Kelaparan itu, kehausan itu, haus itu butuh air dingin. Yang ada air mendidih. Air mendidih itu mereka minum. Air yang diminum tidak sampai masuk ke dalam perut mereka, memutuskan tenggorokan mereka, memotong-motong usus mereka, tapi naluri mereka menyuruh mereka terus minum. Itu jenis minumannya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dari pohon berduri. Yang kalau saja unta diberikan makanan ini, dia akan sangat tersiksa. Loh, kenapa unta? Unta itu pintar makan jenis buah berduri. Jadi kalau ada buah, yang buah itu berduri, unta masih bisa makannya. Nah, ini disampaikan kepada unta. Unta saja akan tersiksa memakan ini, karena seluruhnya duri. Bijinya, bahagian buahnya tidak ketemu sama sekali, tapi itulah yang dimakan. Bagaimana kalau kita bayangkan kita makan duri atau kawatlah yang berduri? Bagaimana kondisi mulut kita dalam memakan itu? Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian tadi sudah saya bacakan ayatnya. Makanan penghuni neraka juga ada, namanya zakum. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 42 sampai 46 disebutkan jenis makanan yang namanya zakum ini adalah makanan yang kalau sudah sampai di perut itu mendidih seperti tembaga mendidih. Jadi jenis makanan, ya Allah, sangat menyakitkan. Pahitnya luar biasa, tak mengenakkan di perut, sebagai penyiksaan dan penderitaan kepada orang-orang beriman. Dalam surat As-Saffat disebutkan, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Inilah pohon yang sebenarnya keluar dari dasar neraka jahannam. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Yang buahnya, bahagian kepalanya itu seperti kepala setan. Fa innahum la'akiluna minha fabadi'una minhal butun. Mereka akan makan sebahagian dari buah ini dan memenuhi perut mereka. Masuk ke dalam perut, langsung mendidih seperti cairan tembaga. Saya pikir kita semua belum pernah lah makan cairan tembaga, tapi coba bayangkan kalau tembaga itu mendidih dan itu ada di dalam perut kita sendiri. Ya. Rasulullah bersabda, "Lau anna fatratan min az-zaqqum qutirat fid dunya, la afsadat ala ahli dunya ma'ayishahum, fa kaifa biman yakuna yakunu ta'am." Seandainya saja getah ini bukan buahnya nih, getah pohon zakum itu netes ke dunia, itu akan bisa menghancurkan kehidupan dunia. Pohon-pohon pada mati, binatang mati, pokoknya hancur binasa. Cuma satu tetes getah pohon zakum. Lantas kemudian bagaimana jika ternyata buahnya itu yang malah jadi makanan manusia? Kata Nabi. Dalam satu riwayat diceritakan, ibu bapak mungkin berpikirnya begini, ini gimana ini ada satu buah getahnya bisa ngancurin dunia? Itu cara berpikir kita dengan penglihatan kita di sini. Dalam berbagai riwayat saya bisa mendapat satu penjelasan bagaimana Nabi mengatakan tinggi atau besarnya penghuni neraka itu besarnya seperti gunung terbesar kalian di muka bumi. Jadi satu penghuni neraka besarnya kayak begitu itu. Mereka besar, dan itulah kenapa kulit mereka itu sepanjang, ada satu riwayat mengatakan, nanti akan kita dapat di sini, sepanjang 40 atau 30 meter. Kulit saja yang namanya kulit ari itu tebalnya 30 meter. Karena bahu ke bahu, kalau ada orang naik kuda kata Nabi itu 3 hari baru sampai. Dari bahu ke bahu kalau ukuran sekarang. Kenapa? Gunung terbesar di muka bumi itu gunung Himalaya. Coba bayangkan manusia akan sebesar-besar itu. Berapa besar neraka itu? Masya Allah. Kemudian disebutkan
bahwa di antara makanan yang dimakan oleh penghuni neraka dalam surat Muzammil ayat 13, wa ta'aman za ghussatin wa 'adzaban alima, ada jenis makanan yang nyangkut di tenggorokan. Kita ini kalau apa namanya? Keselak. Ampun kali, apalagi kalau duri di situ, apalagi kalau tulang di tenggorokan. Ini jenis makanan yang numpuk di situ. Untuk ngilangin bagaimana supaya dia jangan nyumbat di tenggorokan, maka orang itu minum. Air minumnya mendidih semendidih-mendidihnya. Itu disebutkan. Astagfirullahaladzim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sementara orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Inilah orang yang makanannya nanti di neraka adalah api. Wa sayaslawna sa'ira. Dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka atau api yang menyala-nyala. Jenis makanan yang tidak ada satupun yang membuat orang nyaman di sini. Kemudian apa jenis minumannya? Disebutkan ghislin, ghassan. Kedua-duanya cairan yang keluar dari tubuh penghuni neraka. Cairan tersebut ada yang keluar dari kemaluan. Jadi ya Allah, astagfirullah. Kemaluan penghuni neraka disebutkan bahwa mereka beda sama penghuni surga. Penghuni surga tidak pernah tidak lagi punya tempat pembuangan kotoran. Karena kotoran disebutkan kalau dia makan itu keluar melalui pori keringatnya dan kemudian itu wangi. Sementara penghuni neraka mereka masih memiliki anus mereka yang dari anus dan kemaluan bahagian depan mereka yang setiap hari mengeluarkan cairan berupa nanah dan sebagainya. Dan ini nggak dibiarkan sia-sia. Ini dikumpul ini. Dikumpul, diaduk, dijadikan makanan bagi mereka sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ada satu yang disebut dengan ghuttah. Ini makanan yang muncul dari kemaluan perempuan-perempuan pelacur di muka bumi. Ya. Kemudian apa bentuk pakaian mereka? Sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhahumun nar. Pakaian mereka dari cairan aspal. Anak-anak sekarang mungkin gak mengerti. Saya pikir yang seusia saya minimal itu zaman masih anak-anak. Dulu kalau sudah ada pembangunan jalan, itu aspalnya dimasak di pinggir jalan. Saya bayangkan itu Pak, Ibu, aspal yang mendidih itu jatuh setetes saja ke kulit kita, itu ampun rasanya. Ini aspal itulah yang jadi pakaian. Disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 50. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah dua golongan orang mukmin dan orang kafir yang mereka berselisih tentang Rabb mereka. Walladzina kafaru qutti'at lahum siyabun min nar. Orang-orang kafir dibuatkan pakaian dari api untuk mereka. Ini disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 19. Ibrahim At-Taimi ketika membacakan ayat ini beliau berkata, Subhan man khalaqa minan nari siyaban. Maha suci Allah yang telah menciptakan dari api pakaian. Bagaimana api bisa jadi pakaian? Ya. Dalam satu hadis Nabi bersabda, "An-naihah idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamah wa 'alayha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jazab." Orang yang melakukan nihayah itu orang yang kalau ada orang meninggal dia meratap. Waduh, kalau saja tadi tidak ke sana, wala bapak, siapalah sama siapalah kami tinggal lagi, bapak sudah tidak ada. Bagaimanalah aku hidup? Itu nihayah. Ya. Apa yang terjadi sama mereka kalau mereka tidak bertobat? Maka akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, dikenakan pakaian dengan berlumuran cairan tembaga serta mantel yang bercampur. Ya, pakaiannya cairan tembaga, kemudian dipakaikan mantel. Mantel ini memunculkan sakit
kulit gatal yang luar biasa, yang diceritakan dalam satu hadis yang lain, saking gatalnya mereka garuk, dan terus mereka garuk sampai daging-daging kulit mereka itu berserabutan karena tertarik oleh kuku mereka yang menggaruk itu, tapi gatalnya tidak hilang. Muka mereka gatal, mereka garuk, koyaklah pipi muka mereka, koyaklah kulit muka mereka, badan mereka semuanya. Ya Allah, nggak bisa bayangin. Nauzubillah min dzalik. Makanya jangan mimpi walau 1 detik pun masuk neraka ya. Kulit penghuni neraka, di antara bentuk fisik siksa yang mereka alami adalah bagaimana dihanguskan kulit mereka. Terdapat berapa model siksa yang menimpa wajah mereka. Dibakar dengan api neraka, disungkurkan ke dalam api neraka, dibolak-balik, jadi macam dipanggang mereka, dicampakkan ke sana, dilempar kemari, dilompatkan. Masya Allah, nggak ada istirahat. Sejahat-jahat penyiksaan di muka bumi, sejahat-jahat, sesadis-sadisnya, ada istirahat. Minimal yang nyiksa istirahat. Jadi dia istirahat bukan karena mau istirahat, dia capek saja mukulin. Di akhirat nggak ada istirahat. Ya. Yauma taqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Pada hari ketika wajah mereka dibulak-balikkan, dibanting ke atas, banting ke bawah, mereka berkata, ya Allah, seandainya dulu kita cuma taat kepada Allah dan Rasulnya saja, ata'na, kita taat saja, enggak begini nasib kita. Yauma yushabuna bin nari ala wujuhihim zuqu massa saqar. Pada hari ketika ada bentuk lagi, bukan jadi wajah, bagaimana mereka yang tadi ada yang dibakar, ada yang dibantingkan, ada yang mukanya ini ditarik rambutnya, mukanya ditaruh ke lantai neraka, ke buminya neraka, diseret itu muka. Coba bayangin, dulu berapa tahun yang lalu ada orang mati gara-gara diseret pakai sepeda motor, dia sudah tidak berdaya. Kemudian diikat di sepeda motor, diseret. Itu kejadian kalau saya tidak silap di daerah Jawa Barat sana, di Bandung. Terus kemudian berapa waktu yang lalu, 1 atau 2 bulan kemarin, ada seorang juga menaik sepeda motor, menyeret anjingnya. Kemarin ada anak yang melemparkan anjing ke buaya. Sebenarnya sah-sah saja, biasa-biasa saja kalau memang itu makanannya. Tapi kita melihat sadis. Itu sadis menurut kita. Tapi nanti di neraka nggak cerita sadis lagi, karena memang itulah makanan keseharian mereka. Apa bentuknya? Salah satunya kalau boleh dibayangkan, Bu, kepala itu dipegang atasnya, muka dibenamkan ke dasar neraka. Itu yang digesekkan di dasar neraka, ditarik ke sana kemari. Coba bayangkan, masih utuhkah wajahnya? Ya. Wajah mereka juga akan dihitamkan. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari ketika wajah yang putih berseri, ada pula wajah yang hitam muram. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Sementara orang-orang yang wajah mereka dihitamkan, maka dikatakan, kenapa kau kufur setelah kau beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekufuran. Jadi kalau dimaksud apa itu kufur, ini ibu lihat ini yang namanya kufur itu, makanya sebenarnya kafir itu bukan istilah yang mengejek dalam Islam. Dia kafir dari Islam itu sebenarnya bukan mengejek. Kafir itu identifikasi seorang terhadap kebenaran. Seperti ini, tisu ini ada, iya. Nah sekarang dia tidak mau tisu ini nampak, maka dia bilang, nampakkah tisu ini? Tidak. Apa yang terjadi? Saya mengkafirkan tisu ini dari bapak-bapak. Orang tahu ini hidup lampu dan terang, tapi dia tutup mata. Ketika orang bilang terang kali cuaca, dia bilang apa? Enggak, cuacanya gelap, bahkan gelap gulita, saya tidak bisa lihat jalan. Buka matamu, dia tidak mau. Itu yang dimaksud dengan kekufuran. Baik. Kemudian usus penghuni neraka, usus juga akan mendapat siksa.
Ra'aitu Amr bin Amir Al-Khuzai, kata Nabi, aku melihat Amir bin Luhai Al-Khuzai yajurru qusbahu finnar, dia menyeret-nyeret ususnya di dalam neraka. Kana awwala man sayyaba sawaib, dialah orang yang pertama, ini jenis manusia yang pertama, jadi membangun sunnah penyembahan terhadap berhala, mengkeramatkan ini, mengkeramatkan itu. Nah, Nabi lihat, aku melihat di dalam neraka dia menarik-narik ususnya. Ya Allah, mencecer ususnya, ditarik ke sana kemari. Nauzubillah min zalik. Rasulullah juga bersabda, yu'ti birrajul yaumal qiyamati fayulqa finnar, pada hari kiamat nanti akan didatangkan seorang lalu dilemparkan ke dalam neraka sehingga usus-usus dalam perutnya terburai. Lalu ia berputar-putar seperti keledai berputar pada penggilingan, menarik-narik ususnya. Ya. Para penghuni neraka mengerumuninya. Fayaqulu, ya fulan, malaka? Mas, Pak, bro, kenapa? Itu pertanyaannya. Alam taku ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah kemarin kau ustaz kami yang menyuruh kami mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar? Rupanya ini siksa untuk para ustaz. Ya, nauzubillah min dzalik. Bala, dia jawab benar. Kuntu amuru bil ma'ruf wa la atih. Aku memang menyuruh kalian mengerjakan yang ma'ruf, tapi aku sendiri melanggarnya. Aku sendiri meninggalkannya. Wa anha 'anil munkar wa atih. Sementara aku mencegah kalian dari membuat yang munkar, aku sendiri yang melakukan. Nauzubillah. Ini sudah zamannya. Banyak orang kalau ceramah dialah syekh. Banyak orang kalau ceramah, wah luar biasalah segalanya. Tapi tingkahnya ampun kita. Kadang kita malu. Ustaz ini, muallim ini, tuan guru ini, kok bisa begini ya? Kenapa itu terjadi? Karena lemahnya, keringnya imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harus hati-hati. Makanya sebenarnya Nabi mengingatkan kepada kita untuk nggak usah merasa orang hebat karena sebab ilmu. Sudah, muliakan saja kepemilikan ilmu, tapi dia tidak segala-galanya. Karena tetaplah taat kepada Allah, tetaplah tuntut ridho Allah, nggak perlu ridhonya manusia di situ. Kemudian api yang menyiksa penduduk neraka. Ketika penduduk neraka, pokoknya mereka makan api, pakaian dari api, alas tidur dan selimutnya dari api. Ini disebutkan, ada ayat-ayat terkait ini. Ya. Kemudian rantai dan belenggu, mereka tidak dibiarkan bebas. Ada sebahagian besar mereka yang dirantai, dikerangkeng. Inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sungguh kami menyediakan bagi orang kafir rantai, belenggu, neraka yang menyala-nyala. Pokoknya nggak bisa lari. Pos-pos pemeriksaan dibuat di semua sudut neraka. Disebutkan jumlah malaikat utama yang menjaga neraka, mengawasi neraka, ada 19 dengan tidak terhitung jumlahnya zabaniyah. Masya Allah. Mereka memanjat gunung batu. Sa'urhiquhu sa'uda. Jadi ada jenis penduduk neraka yang mereka suka melihat ke atas dan melihat celah keluar. Wah, sana kita. Maka mereka berupaya naik terus, begitu menyusahkan ke atas. Begitu sampai di atas, ditendang oleh malaikat, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, naik lagi. Itu mereka lakukan. Ya. Kemudian di dalam neraka terdapat semua sebab kematian, tapi enggak mati. Yang manapun bisa buat mati, tapi mereka tidak mati. Diminumnya air nanah itu, dan hampir dia tidak bisa menelannya, dan didatangkan maut kepadanya dari segenap penjuru. Ini surat Ibrahim ayat 17 ya. Wa ya'tihil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit. Mati datang dari segenap penjuru, tapi dia enggak bisa mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang lebih berat. Kita kadang-kadang kalau sudah disiksa, na'udzubillah, ada orang nyakiti kita kali pertama, kali kedua, sampai pada titik kita bisa misalnya pitam, pingsan dan tidak sadarkan diri.
sehingga diapain pun sudah tidak terasa lagi. Neraka nggak begitu. Orang itu tetap sadar sesadar-sadarnya, sehingga pukulan pertama menuju pukulan kedua dirasakannya lebih menyakitkan dari pukulan pertama, ketiga, keempat, kelima, seterusnya. Nggak ada yang lebih enak. Astagfirullahaladzim. Nah, yang terakhir, ini yang terakhir. Apakah yang disiksa itu cuma fisik? Enggak. Terus apa sih? Batin. Ini siksaan batin ini kan banyak. Ini kita lihat anak-anak, bahkan ada anak SD yang meninggal karena dibully. Dibully ini kan bukan dipukul, dibully ini diejek, direndahkan, dihina. Berapa banyak orang-orang yang merasa tidak nyaman, stres karena dia dibully, dia dihina, dilecehkan, direndahkan. Nah, di neraka pembulian itu maha super bully diberikan kepada mereka. Azab yang mereka terima sangat pedih. Azab yang membuat kulit mereka matang bisa tumbuh lagi. Narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah. Inilah api yang nyalanya itu menyentuh sampai afidah. Afidah itu nurani, buat kita nggak nyaman. Satu hari pernah ada mati lampu malam, aduh ampun, nggak bisa tidur saya. Kipas ada, tapi sumuknya luar biasa, nggak nyaman. Kira-kira itu masih ada kipas. Bagaimana kita berada di satu tempat yang sangat tidak nyaman batin kita? Ya, nyala apinya masuk hingga ke hati mereka. Jika batu panas diletakkan pada puting payudara salah seorang dari mereka, maka batu tersebut saking panasnya itu bisa menembus sampai ke punggungnya. Ini disebutkan dalam satu hadis. Ditaruhkan batu di atas payudara, ini delesep masuk ke dalam, nembus ke punggungnya, saking panasnya. La haula wala quwwata illa billah. Apa bentuk siksaan batin? Cacian yang terus menerus dari malaikat penjaga neraka. Kemarin lantam kau, sekarang kau tengok di sini. Kemarin duitmu kau kira bisa menyelamatkanmu, sekarang mana duitmu? Tuh yang jadi rentengan siksa itu kan. Nah, mana mukamu? Ayo tegakkanlah mukamu. Kemarin kau lantam, ngejek orang-orang soleh, ngejek orang-orang beriman. Nah sekarang di mana kau? Dan di mana orang yang kau ejek? Kira-kira itu masih sederhana saja kalimat yang saya ilustrasikan itu, ya. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Apa enggak datang dulu kepada kalian rasul yang menyampaikan ayat-ayat Tuhan kalian? Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mengingatkan kepada pertemuan hari ini. Qalu bala, mereka pun dengan tunduk mengatakan benar sudah datang. Walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin. Ya. Kemudian malaikat pun dalam satu peristiwa disebutkan membiarkan penghuni neraka minta tolong, berteriak, mengasihi agar mereka dikasihi. Mereka enggak peduli. Wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam. Satu waktu datanglah para penghuni neraka kepada para penjaga neraka jahannam. Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Malaikat, tolong bilanginlah sama Allah, satu hari saja kami istirahat. Yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Qalu, malaikatnya jawabannya sambil sinis, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Bukankah kemarin sudah datang rasul dengan jelas menyampaikan berita ini kepada kalian? Qalu bala, benar memang sudah. Qal fad'u wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Kalau gitu sekarang silakan minta sama Allah langsung. Dan apapun yang kalian minta kepada Allah tidak akan dipenuhi lagi. Jadi masih ada waktu kita hidup sekarang, seharusnya itu kita gunakan dalam kebaikan. Ketika mereka berada di puncak kesulitan, mereka mengatakan kepada malaikat Malik, "Wanadau ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk." Wahai Malik, kalau beginilah ceritanya, bilanglah sama Allah supaya dibunuh sajalah kami.
biar mati aja kami. Qala innakum makisuna laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Apa jawaban malaikat Malik? Kamu enggak usah cerita, udah di situ ajalah. Sungguh kau benar-benar telah kami membawa kebenaran kepadamu, tapi di antara kebanyakan kalian benci dengan kebenaran. Ya sama seperti sekarang. Orang banyak bicara agama, sampaikan agama, jelaskan agama, diejek, dihina, dicaci, dibully, bahkan ada yang dibunuh, diusir, disakiti. Orang-orang baik dituduh sebagai orang jahat. Mereka merasa bangga dengan jabatan, kekayaan, popularitas yang mereka miliki. Nah ini nanti mereka bilang, ya Malik, bilanglah sama Allah supaya kami dibunuh sajalah, sudahlah, kami udah nggak tahan ini. Rasain saja itu. Nauzubillah min dzalik. Jika mereka berduka, jika mereka sedih, merenungkan kehidupan dunia mereka, maka kalimat mereka diabadikan dalam surah Al-Mulk. Wa qalu law kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau saja kemarin kita dengar aja apa yang dibilang ustaz-ustaz itu, dibilang orang-orang soleh, apa yang kemudian mereka pikir, ya kita mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, kita nggak akan jadi penghuni neraka sa'ir. Astagfirullahaladzim. Zuq innaka antal azizul karim. Rasakan, sungguh kamu dulu orang yang perkasa lagi mulia. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Sungguh ini adalah azab yang dulu kau tunggu, yang kau ragu. Kau kemarin kan nggak percaya bakal ada azab ini. Nah sekarang inilah dia. Astagfirullahaladzim. Panjang lagi. Ini kayaknya dari cara ibu bapak natap saya sudah payah tarik napas ya. Ya. Nah, jadi insya Allah saya pikir ini aja dulu. Nanti kita sambung di episode kajian selanjutnya. Nanti insya Allah ada cerita yang lebih enak tentang surga. Cuma ini nerakanya dulu ya. Ini sepintas saja. Nah udah tarik nafas baik-baik, kita masih ada di sini, kita masih hidup, kita masih bisa bertaubat kalau ada dosa, masih bisa melakukan amal soleh dengan meningkatkan amal, bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan hari yang baik kepada kita untuk kemudian kita bisa melakukan kebaikan. Saya kira ini catatan yang bisa kita sampaikan pagi ini. Semoga Allah meridhai dan kita bertemu nanti pada pekan atau bulan mendatang. Akhirnya saya mengajak kita berdoa semoga Allah tetap memberikan kelimpahan rezeki, berkah, kelapangan kubur bagi orang tua kita Haji Anif yang setiap hari kita doakan di masjid yang kita cintai ini, dan semoga nanti ketika kita menyusul beliau, kita tentu akan menyusul dalam keadaan yang baik, husnul khotimah juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.